Kak Tirsa. Saya Kak Elsa. Dan saya Kak Debito. Hari ini sukacita sekali ya Kak Elsa. Adik-adik sudah gak sabar memuji nama Tuhan Kak Elsa. Wah iya benar Kak. Semuanya sudah mandi, sudah ganteng dan cantik-cantik. Itu tuh ada Mega, ada Krisna juga, ada Pipit juga Kak. Sepertinya ada Arum juga itu Kak Elsa. Oh iya benar Kak. Wah berarti semuanya sudah siap memuji Tuhan. Kalau begitu ayo kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyi lagu dari Kidung Ria nomor 14, Hari Ini, Hari Ini. Adik-adik silahkan duduk kembali. Sebelum kita memuji nama Tuhan lebih lagi, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat amat mengasihi kami, terima kasih atas berkat-Mu, penyertaan-Mu pada hari ini. Kau sudah memberikan berkat yang berlimpah bagi kami. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar dapat berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkan lewat perantara Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik mau memuji nama Tuhan lagi enggak? Mau Kak Elsa? Enggak kedengaran Kak? Mau itu kelihatannya Kak Elsa. Oh, bagus sekali. Gitu dong, anak Tuhan harus semangat. Kita mau menyanyi apa lagi nih Kak Tirsa? Gimana kalau kita menyanyi lagu Derek Gusti? Bisa nggak Kak Elsa? Bisa dong Kak. Adik-adik yang di rumah juga bisa kan? Kalau gitu, bangkit berdiri lagi dong. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Musik Kak Debito. Dan
Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman dan belajar kebenaran firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah belum? Sudah, itu kelihatannya Kak Elsa. Oh, hebat, luar biasa anak-anak Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita naikkan satu pujian lagi dari Kidung Riah nomor 72. Dia harus makin bertambah 2 kali ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya dibentangkan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya dibentangkan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Karolin. Ada yang tahu Kak Karolin? Oke, silakan Kak Karolin. Terima kasih kakak-kakak. Sama-sama Kak Karolin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Puji Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, juga membaca Alkitab, terlebih dahulu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami untuk kami bisa beribadah bersama. Tiba saatnya kami akan bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua untuk duduk tenang, mau mendengarkan, dan kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Tawarik 33 ayat 1 sampai 20.
Mari kita buka Alkitab kita di 2 Tawarik pasal 33 ayat 1 sampai 20. Sudah ketemu semua? Kalau sudah, kita baca sama-sama ya. Raja Manasye. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya." Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, "Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan." Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan, Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah, sampai dekat pintu gerbang ikan mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya, dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel, sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya
segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan, serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan pada hari ini adalah meminta maaf itu memulihkan. Adik-adik, saat ini Kak Karolin ingin menceritakan tentang sebuah cerita yang berjudul Sarang Sang Semut. Siap mendengarkan? Yuk. Suatu hari, matahari bersinar sangat cerah. Para penduduk hutan sibuk dengan kegiatannya masing-masing, termasuk sang kancil yang asik makan dedaunan segar. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang sedang menangis. Kancil mencari asal suara tersebut. Ternyata, suara tersebut berasal dari si semut. Kancil pun langsung mendekatinya. Hai teman, mengapa kau menangis? Kancil, aku sedih sekali. Sarangku baru saja dirusak oleh si jago. Jago adalah salah satu hewan yang sangat terkenal selalu mengganggu hewan lainnya. Kancil pun merasa sangat kasihan. Temanku, sabarlah. Aku akan menemui jago dan menasehatinya. Aku juga akan mengajaknya membangun sarangmu bersama-sama. Terima kasih Kancil, kau baik sekali. Kancil hanya tersenyum. Mereka berdua pun langsung menuju rumah jago. Hai teman. Hei Cil, ada apa kau datang ke rumahku? Aku kesini untuk menemuimu jago. Apa benar kamu merusak sarang si semut? Kasihan si semut, sekarang dia tidak punya tempat tinggal. Aku datang ke sini untuk mengajakmu membangun sarangnya bersama-sama. Apa yang dikatakan semut tidak benar, Cil. Aku hanya mencari makan, tidak merusak sarangnya. Kau memang sedang mencari makan, namun kau menghancurkan rumahku, Jago. Kau tidak boleh seperti itu, Jago. Kasihan sekali si semut. Baiklah, aku minta maaf ya semut. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mendengar jago meminta maaf, membuat semut dan kancil merasa lega. Baiklah, aku memaafkanmu, Jago. Nah, semuanya sekarang sudah jelas. Jago sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf ke semut. Sekarang, mari kita bersama-sama membangun sarang semut yang baru ya. Ya. Akhirnya, mereka pun bersama-sama membuat sarang semut yang baru dan berteman baik dari sebelumnya. Nah, adik-adik, demikianlah cerita tentang sarang si semut. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalian tadi sudah mendengar percakapan atau obrolan dari si kancil, semut, dan jago kan ya? Sudah dengar semua kan? Nah, sekarang Kak Karolin mau bertanya kepada kalian. Apa yang membuat semut dan jago akhirnya berteman lagi? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Kalau tadi adik-adik mendengar dengan seksama, mendengar dengan baik, pasti tahu jawabannya. Kira-kira apa ya yang membuat semut dan jago akhirnya berteman lagi? Benar adik-adik, karena si jago sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada semut karena dia telah merusak sarang si semut. Adik-adik,
Di dalam bacaan Alkitab kita tadi bercerita bahwa Raja Manasye juga melakukan kesalahan kan ya, yaitu tidak taat kepada Tuhan. Raja Manasye mendirikan tempat-tempat ibadah yang baru untuk menyembah siapa? Dewa-dewa, bukan menyembah kepada Tuhan. Perbuatan Raja Manasye ini membuat Tuhan sangat marah dan ingin menghukum dia. Ketika Raja Manasye ditangkap dan dia tahu kalau Tuhan marah, akhirnya dia merendahkan dirinya dan dia mengakui kesalahannya. Raja Manasye meminta maaf kepada Tuhan atas kesalahannya. Apakah Tuhan tidak mau memaafkan adik-adik? Apakah Tuhan tidak mau mengampuni? Tentu saja Tuhan mau. Tuhan mau memaafkan kesalahan Raja Manasye. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apabila kalian membuat sebuah kesalahan pada siapapun, kalian juga harus mau meminta maaf ya. Kalau seandainya kalian bertengkar dengan kakak atau adik, ayo, siapa yang sering? Nah, kalau kalian bertengkar dengan kakak atau adik kalian, lalu kalian saling diam, tidak saling sapa. Padahal satu rumah, satu kamar, tapi tidak bertegur sapa. Diam saja, ketemu cuma melirik. Jangankan melirik, melihat saja tidak mau. Nah, kira-kira itu menyenangkan tidak adik-adik? Tentu saja tidak. Nah, cobalah untuk meminta maaf. Sehingga kalian bisa berbaikan lagi. Kalian bisa damai, kalian bisa berbaikan dengan kakak atau adik. Bisa bermain lagi bersama-sama, bisa bercanda lagi seperti sebelumnya. Itu pasti lebih menyenangkan, bukan? Nah, maka itu memang benar sekali adik-adik. Seperti tema kita hari ini, bahwa meminta maaf itu memulihkan atau memperbaiki keadaan. Untuk menjadi lebih buruk apa lebih baik? Ya, untuk menjadi lebih baik. Sama seperti si semut dan si jago. Mereka juga akhirnya berbaikan. Juga sama dengan Raja Manasye dan Tuhan. Ketika Raja Manasye sudah mau meminta maaf dan mengakui kesalahannya, maka hubungannya dengan Tuhan pun menjadi baik lagi. Kalian bisa kan? Pasti bisa. Karena anak-anak Tuhan yang baik adalah anak-anak yang selalu bisa memaafkan, selalu bisa mengasihi. Benar begitu? Iya. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa menjadi berkat dan menjadikan kalian anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik, untuk selanjutnya kakak akan kembalikan ke kakak-kakak, Kak Tirsa, Kak Elsa. Terima kasih Kak Karoli. Sama-sama. Adik-adik, kita sudah belajar bersama bahwa meminta maaf itu memulihkan keadaan. Jika melakukan kesalahan kepada orang lain, kepada teman, dan kepada orang tua, kita harus segera meminta maaf. Gak boleh nanti-nanti atau besok-besok, harus segera. Betul sekali Kak Tirsa. Begitu pula sebaliknya. Jika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita dan sudah meminta maaf, kita juga harus memaafkan. Tuhan Yesus saja memaafkan kita. Masa kita nggak memaafkan sesama? Mari kita merespon firman Tuhan dengan memuji dari Kidung Ria nomor 128, Kasih Pasti Lemah Lembut.
Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dengan diiringi pujian dari NKB nomor 133, Syukur Padamu ya Allah, bait pertama dan yang kedua. Adik-adik, mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Semuanya duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami pada hari ini. Terima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah bersama-sama meskipun melalui online. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik sekalian yang ada di rumah, agar mereka tetap Engkau berkati, tetap bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkatilah juga dalam kesehatan, dalam pendidikan sekolahnya ya Tuhan, kiranya semuanya itu dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para orang tua, adik-adik di rumah yang sudah dengan sabar ya Tuhan mendidik, mengajari mereka selama di sekolah online ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang melindungi, memberkati para orang tua dalam mengasihi, mendidik anak-anak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk COVID-19 yang belum selesai ya Tuhan, kami berdoa agar semuanya, para tenaga kesehatan, para relawan, dan masyarakat terlindungi semua Tuhan, dan COVID ini segera berhenti agar kami semua bisa bersekolah kembali. Tuhan Yesus juga berkatilah adik-adik dalam kegiatannya sehari-hari Tuhan, aktivitasnya Engkau sertai, Engkau berkati mereka, agar apa yang mereka lakukan semuanya hanya untuk-Mu saja. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang telah disampaikan Kak Caroline. Kiranya kita bisa belajar untuk memaafkan ya Tuhan, untuk memaafkan sesama teman-teman kita yang sudah minta maaf dengan kita maupun yang belum berminta maaf pada kita. Terima kasih juga atas persembahan yang bisa kami kumpulkan Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi sekitar kami dan gereja kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Sebentar lagi kami akan menyudahi ibadah hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai kami dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri lagi. Sebelum kita menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh Kak Caroline, mari kita naikkan satu pujian, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Dan setelah itu kita pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita memohon berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kebaikan Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus ada pada kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Silakan duduk kembali. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Loh, Kak Elsa, kenapa sedih? Minggu depan kita nggak ada ibadah di YouTube lagi. Nggak usah sedih, Kak Elsa. Kita masih ada ibadah, tapi lewat Zoom. Oh gitu ya. Kak Elsa kira udah nggak ada sekolah minggu lagi. Berarti minggu depan bisa ketemu sama adik-adik lagi kan? Ya pasti bisa dong Kak Elsa. Adik-adik, minggu depan kita bertemu lagi tapi melalui Zoom. Adik-adik yang belum punya aplikasi Zoom, segera download ya. Untuk link Zoom bisa dilihat di Warta Jemaat atau bisa dilihat juga di grup WhatsApp KPAR. Tetap patuhi protokol kesehatan ya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.